Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Luna Saboshifa dari kelas 10 E2 Wali Asuh Ibu Sandy Handiani. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang perilaku penyimpangan sosial sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ibu Ai Wiwin Widiansyah dalam mata pelajaran sosiologi. Materi yang akan saya bahas hari ini mengenai perilaku penyimpangan sosial meliputi definisi, bentuk dan contoh, penyebab, serta dampak terjadinya perilaku penyimpangan sosial. Pengertian perilaku penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan penyimpangan sosial sebagai suatu tingkah laku, perbuatan, maupun tanggapan individu kepada kelompok atau lingkungan masyarakat yang bertentangan dengan norma dan juga hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Menurut Profesor Robert M. Z. Lawang, yang merupakan profesor ahli sosiologis, perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada dan berlaku pada suatu sistem sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan usaha para pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi dan memperbaiki hal tersebut. Bruce J. Cohen juga menyatakan bahwa perilaku penyimpangan sosial merupakan setiap perilaku seseorang atau individu sebagai bentuk atau hasil ketidakberhasilan dalam menyesuaikan diri dengan norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat maupun kelompok di lingkungan tersebut. Sedangkan menurut Marshall B. Kleinert dan Robert F. Meyer yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial memiliki 4 sudut pandang tentang bagaimana cara kita memahami hal tersebut. Hal ini dibahas dalam buku mereka yaitu Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan yang dirilis pada tahun 2004. Berikut beberapa contoh sudut pandang yang mereka maksud. Yang pertama, sudut pandang secara statistikal yang mendefinisikan arti perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial sebagai segala perilaku yang bertolak belakang dari perilaku atau tindakan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua adalah sudut pandang secara absolut yang mendefinisikan arti perilaku penyimpangan sosial sebagai segala perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan menyimpang norma maupun aturan yang ada dari suatu kelompok atau lingkungan masyarakat. Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan sifat dan perilaku. Penjelasan bentuk-bentuk penyimpangan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membahas bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya. Terdapat 2 jenis sifat penyimpangan, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Yang pertama adalah penyimpangan positif. Penyimpangan positif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial karena memiliki unsur-unsur yang berinovatif, ide-ide yang dibuat juga kreatif, serta memperkaya wawasan masyarakat. Penyimpangan ini juga terarah pada nilai yang ingin dicapai bersama atau kepentingan sosial dan seringkali dianggap sesuatu yang ideal dalam masyarakat. Penyimpangan positif ini biasanya akan diterima karena merupakan bentuk penyesuaian akan perkembangan zaman. Salah satu contoh dari penyimpangan positif adalah emansipasi wanita, di mana seiring dengan berkembangnya zaman, seorang wanita kini dapat memiliki karir sendiri dan tidak perlu mengandalkan orang lain. Berbeda dengan zaman dahulu di mana perempuan selalu dianggap sebelah mata dan hanya diharapkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga saja. Namun sekarang kini perempuan sudah bisa mandiri dan mewujudkan mimpi mereka setinggi apapun itu. Bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya yang nomor 2 adalah penyimpangan negatif.
Penyimpangan negatif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial karena memiliki unsur-unsur yang sifatnya merendahkan dan selalu menyebabkan hal-hal buruk terjadi, seperti pencurian, perampokan, hingga pemerkosaan. Seseorang yang mengalami kejadian buruk tersebut dapat terluka bukan hanya secara fisik namun juga mental. Nah, penyimpangan negatif ini ternyata bisa dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu penyimpangan primer atau primary deviation dan penyimpangan sekunder atau secondary deviation. Berikut adalah penjelasannya. Jenis sifat penyimpangan negatif yang pertama adalah penyimpangan primer. Penyimpangan primer merupakan penyimpangan negatif yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya hanya sementara dan tidak secara terus-menerus. Penyimpangan ini juga memiliki sifat yang tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu merugikan orang lain. Seperti pada contohnya adalah seorang siswa yang telat datang ke sekolah karena ban sepeda yang tidak disengaja bocor sehingga menyebabkan terhambatnya perjalanan. Contoh lainnya adalah seseorang yang mengendarai motor dan melanggar aturan lalu lintas tanpa disengaja. Yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan negatif yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya nyata dan sering dilakukan yang memiliki kemungkinan untuk merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Penyimpangan ini merupakan suatu hal yang tidak dapat ditoleransi karena sudah melanggar norma dan peraturan yang ada, seperti hukum yang berlaku di Indonesia yaitu UUD tahun 1945. Seperti pada contohnya adalah seseorang yang sering minum minuman beralkohol dan pulang dengan kendaraan pribadi yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain dapat terkena dampaknya. Beredar rekaman CCTV yang memperlihatkan kasus kematian anak selebritas Thamara Tiasmara yang diduga tewas tenggelam pada saat berenang di kolam renang umum Palem Tirtamas Durensawit, Jakarta Timur pada 27 Januari lalu. Dari video berdurasi 43 detik tersebut, terlihat pelaku yang merupakan kekasih Thamara Tiasmara sengaja menenggelamkan korban. Pelaku terlihat sedang berenang dengan korban yakni Raden Adante Khalif dan anak perempuan pelaku yang berpakaian renang berwarna pink. Pada saat berenang, terlihat pelaku mendatangi korban dan langsung menenggelamkan korban dengan cara menekan kepala korban ke dalam air. Setelah kurang lebih 30 detik menenggelamkan korban, pelaku membiarkan korban kesulitan berenang hingga sulit bernafas. Setelah korban terlihat lemas, pelaku pun mengangkat korban keluar dari kolam dan seolah-olah memberikan pertolongan kepada korban. Sementara itu pada Jumat pagi, Polda Metro Jaya resmi menetapkan YA sebagai tersangka kasus kematian anak Thamara Tiasmara. Dengan tangan terborgol, YA langsung digelandang ke ruang penyidik Mapolda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap YA merupakan tindak lanjut dari gelar perkara penetapan tersangka pada Kamis malam. Saat ini penyidik masih memeriksa pelaku secara intensif dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dalam terjadinya penyimpangan sosial, terdapat faktor-faktor yang mendorong hal tersebut, yaitu diantaranya, yang pertama adalah perubahan nilai dan norma sosial. Semakin berkembangnya zaman, seringkali terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga nilai atau norma yang mereka miliki menjadi berbeda dari yang lain dan sering dikelompokkan sebagai perilaku yang menyimpang. Contohnya adalah dengan semakin banyaknya orang-orang yang menyuarakan pendapat mereka mengenai emansipasi wanita, tetap ada saja beberapa kelompok yang tidak setuju dengan opini-opini tersebut. Sehingga yang tadinya kelompok tersebut merupakan mayoritas, dengan perubahan zaman yang ada, mereka menjadi minoritas dan dianggap sebagai penyimpangan sosial. Yang kedua adalah proses sosialisasi yang tidak sempurna.
Proses sosialisasi yang tidak sempurna merupakan penyimpangan yang terjadi kepada seorang individu karena kurangnya edukasi ataupun sosialisasi mengenai norma yang baik dan benar. Seperti pada contohnya adalah ketika seorang anak yang kurang diberikan pengetahuan oleh orang tuanya, hal mana yang baik dan hal mana yang buruk yang seharusnya dihindari. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama yang dapat sangat menentukan penilaian dari anak tersebut. Jadi ketika anak tersebut tidak memiliki nilai dan norma yang dia pahami dengan baik, nilai-nilai menyimpang dapat dengan mudah ditanamkan ke diri anak tersebut karena kurangnya informasi mengenai hal itu. Yang ketiga adalah teori labeling. Merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang ataupun individu terlebih dahulu sudah dibentuk stigma dan cap negatif dari orang-orang ataupun kelompok di sekitarnya. Seperti pada contohnya, dalam suatu lingkungan masyarakat, terdapat stigma di mana orang yang memiliki tato merupakan orang jahat atau orang yang kurang baik. Padahal hal tersebut tentu saja belum benar. Namun, karena sudah ada stigma seperti itu, membuat segala hal yang dilakukan oleh individu tersebut menjadi negatif dan mendorongnya untuk tidak peduli akan nilai dan norma yang ada karena apapun perbuatannya akan selalu dianggap sebagai suatu hal yang negatif oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri dengan adanya keberagaman suku bangsa, ras, agama, kelompok, serta golongan membuatnya timbul berbagai stigma tertentu yang dapat menimbulkan konflik seperti halnya dibahas dalam buku Sistem Sosial Indonesia karya Nasikun. Sekarang saya akan memaparkan beberapa dampak yang diberikan dengan adanya perilaku penyimpangan sosial. Yang pertama yaitu terciptanya suatu norma atau peraturan sehingga perilaku menyimpang yang terjadi tidak terulang dan diikuti kembali pada para anggota lingkungan masyarakat yang lain. Yang kedua yaitu perilaku-perilaku penyimpangan sosial dikucilkan dari lingkungan masyarakat yang ada karena mayoritas dari anggota lingkungan masyarakat memandang perilaku penyimpangan tersebut sebagai suatu wabah penyakit sehingga mereka memilih untuk tidak mendekatinya. Yang ketiga, menciptakan batasan antar kelompok lingkungan yang satu dengan yang lain karena adanya parameter sosial. Hal ini dapat kita lihat contohnya dari beragam suku yang ada di Indonesia, di mana orang suku Jawa memiliki ciri khas berkata lembut, sedangkan orang suku Batak memiliki ciri khas berkata tegas. Sehingga perbedaan tersebut kadang membuat kelompok satu dengan kelompok lain segan akan satu sama lain. Cukup sekian untuk penjelasan serta pemaparan saya mengenai materi perilaku penyimpangan sosial pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidaktepatan informasi yang saya berikan dan sampaikan. Dan saya harap penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat serta menambah wawasan bagi para pendengar sekalian. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.